Acara ini dipersembahkan oleh Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, saya sebenarnya agak ragu-ragu nih ya untuk bikin video ini. Jadi dari semalam sampai ini saya ngerekam ini jam 5 pagi ya. Udah mau setengah 6 sih ini kalau ngelihat jam gitu ya. Akhirnya saya putuskan untuk merekam video ini karena saya jujur saya gregetan ya sama fans-fans Manchester United. Jadi ini saya mau ngomong ini adalah memang video saya untuk fans Manchester United. Tujuan saya di sini bukan ingin menghina Manchester United. Saya bukan ingin membanter gitu ya, untuk ngejek-ngejek tim Manchester United, fans Manchester United, bukan. Tapi menurut saya ini adalah bagaimana Manchester United dan fans-fans Manchester United harus mulai bersikap mulai dari sekarang demi kebaikan klub kalian gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan kita, perkenalkan dulu, channel saya adalah Fans Channel Arsenal. Tapi saya suka sekali juga membahas berita-berita sepak bola semacam ini yang lagi rame yang di luar Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh di like, share, dan subscribe. Saya saat ini sedang mengejar 1000 subscriber. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh diklik tombol loncengnya. Diklik tombol subscribe-nya, dipencet juga tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman dapat informasi dari YouTube. Dan untuk video ini saya tidak tutup untuk membership dulu ya di 24 jam pertama. Biasanya saya bikin video, saya akan tutup untuk member dulu di 24 jam pertama. Baru di 24 setelah itu bisa ditonton secara bebas oleh semua orang lah ya, bukan hanya subscriber tapi semuanya. Karena saya ingin menunjukkan video ini kepada fans Manchester United ya. Jadi ini video untuk fans Manchester United. Apa yang ingin saya ngomong? Saya kali ini juga nggak bikin grafis ya, karena saya biasanya untuk segmen Yuk Ngobrol Bola ini saya bikin grafis untuk supaya lebih bisa memvisualisasikan kepada teman-teman. Saya nggak bikin, kenapa? Karena ini lebih benar-benar kayak saya mau ngoceh aja terhadap kekesalan saya terhadap fan Manchester United saat ini. Sekali lagi, tujuan saya bukan ingin menghina, tujuan saya bukan ingin membanter gitu ya. Saya ini ingin ngomong demi kebaikan Manchester United. Kenapa? Karena saya tidak ingin Manchester United jatuh. Ya, saya sudah ngomong di live saya beberapa hari yang lalu gitu ya, bahwa saya tidak ingin Manchester United jatuh. Kenapa saya tidak ingin Manchester United jatuh? Karena Manchester United ini adalah salah satu klub yang bisa punya keuangan yang kuat dengan cara yang benar. Dalam artian ini adalah mengelola bisnis, mengelola fan gitu ya, dengan baik, sehingga punya pemasukan ini berasal memang dari bisnis, berasal dari fans, berasal dari penjualan merchandise. Jadi intinya adalah klub yang pemasukannya ini dihasilkan oleh klubnya. Dan saya tidak ingin Manchester United jatuh karena saya tidak ingin Manchester United nanti bukan balik lah, tapi akan diambil alih dan akhirnya jadi klub seperti Manchester City yang terus juga Newcastle, Chelsea yang pemasukannya ini adalah dari dana suntikan yang menurut saya nggak sehat untuk sepak bola gitu loh. Nah ini jadi saya tidak ingin Manchester United jatuh karena saya tidak ingin Manchester United masuk ke kubu klub-klub seperti itu gitu loh. Saat ini kita yang ada di kubu klub kubu klub dengan keuangan yang benar ini kan ya, harusnya yang berada di garda terdepan itu adalah Manchester United. Lalu ada Liverpool, ada Arsenal, ada Spurs ya. Walaupun Spurs ini terlalu, kalau menurut saya sih Spurs ini terlalu mengarah kepada keuangan, tapi tidak berpikir sama sekali untuk prestasi. Mereka benar-benar hanya untuk cari cuan dari klub itu gitu ya. Tapi intinya ini adalah klub-klub yang keuangannya sehat, bukan keuangannya sehat ya, karena Manchester United sekarang keuangannya nggak sehat. Tapi ini adalah klub-klub yang
menghasilkan duit dari memang dari pemasukan klub yang benar gitu loh. Dan maka dari itu saya tidak ingin Manchester United jatuh. Karena kalau Manchester United jatuh, ini akan menunjukkan bahwa klub ini tidak bisa berjalan hanya dengan pemasukan dari klub ya. Jadi menunjukkan kayaknya harus dapat suntikan dana gitu yang suntikan dana dari sultan, dari orang kaya yang duitnya nggak jelas gitu, dari bakar duit gitu loh. Dan itu saya nggak mau ya, sekali lagi. Jadi di sini saya adalah demi kebaikan Manchester United sebenarnya. Karena sekali lagi ini adalah saya sebagai penggemar sepak bola. Ini saya ngomong bukan sebagai penggemar Arsenal. Apa yang harus dilakukan oleh Manchester United sekarang gitu ya. Saya ngerasa bahwa ini fans Manchester United saat ini masih belum bisa menerima bahwa Manchester United ini klub papan bawah. Ya, untuk saat ini saya ngomong, Manchester United adalah klub papan bawah. That's it. Terima. Kenapa? Posisi 16, terancam 17. Gitu. Keuangan sekarang morat-marit, ya. Lalu apalagi? Tidak ada piala musim ini gitu. Arsenal juga nggak ada piala, oke. Tapi secara keuangan kita lebih sehat. Kita saat ini ngomongnya, diskusinya adalah beli Rodrigo, beli Gyökeres gitu ya. Manchester United sekarang diskusinya adalah kita harus jual-jualin pemain supaya pengeluaran gaji kita menurun, supaya kita bisa menutup kekurangan dari pemasukan yang hilang sama sekali. Itu pembicaraan yang ada di Manchester United sekarang saat ini ya. Jadi harus terima bahwa Manchester United ini adalah klub papan bawah. Saya sebenarnya sih sekitar 2 musim yang lalu sudah sempat ngomong bahwa Manchester United harus menerima bahwa mereka adalah klub papan tengah. Dan sekarang saya udah ngomongnya klub papan bawah karena memang sudah menurun lagi dibanding 2 musim kemarin. Yang saya ngomong bahwa Manchester United harus menerima bahwa mereka klub papan tengah, sekarang saya ngomongnya Manchester United harus menerima bahwa mereka adalah klub papan bawah. Dan ini harus diterima oleh para fans ya. Forget untuk mendatangkan pemain premium. Ini yang selalu diomongkan ini oleh fans Manchester United, seolah-olah kalau mendatangkan pemain premium, mendatangkan pemain bintang A, B, C gitu ya, itu akan bisa memperbaiki klub kalian. No. Kesulitan atau masalah klub kalian lebih dalam, bukan hanya dari masalah pemain, bukan hanya masalah pelatih. Masalah kalian lebih dalam. Ya, masalah kalian masalah keuangan. Jadi, terima klub kalian adalah klub papan bawah. Jangan menuntut klub kalian untuk beli tim-tim bintang. Ya, pemain-pemain bintang. No. Terima kalau belinya kayak kelas Liam Delap, lalu siapa? Ya Mateus Cunha. Cunha juga bagus kok gitu loh. Tapi ya kita lihat juga lah, Cunha di Wolves juga nggak bisa ngangkat Wolves kan gitu. Tapi itu dia juga pemain bagus. Jadi terima kalau kalian tidak bisa bersaing dengan klub-klub papan atas untuk mendapatkan pemain-pemain premium gitu loh. Lupakan pemain-pemain premium. Ya. Beli pemain yang sesuai dengan level kalian yang ada di papan bawah, lalu pelan-pelan dari pemain-pemain tersebut ya mulai naik perlahan-lahan dari papan bawah ke papan tengah. Begitu udah sampai di papan tengah, upgrade lagi pemain-pemain kalian. Cari pemain yang papan tengah yang bisa ngangkat. Dari situ ngangkat lagi sampai ke posisi kalian balik di papan atas baru deh. Ya, saya ini kenapa saya merasa kesal seperti ini? Ya tadi balik lagi, saya ingin Manchester United survive. Karena saya ingin klub-klub yang memang keuangannya sehat, bukan keuangan sehat, sorry. Klub-klub dengan keuangan yang benar ini untuk survive gitu. Ya. Jadi terima dan pelan-pelan. Saya kasih contoh Arsenal 5 tahun yang lalu waktu Arteta baru datang. Arsenal menerima, fans mungkin tidak menerima, tapi Arsenal secara
secara klub, sebagai sebuah klub, sebagai sebuah institusi, Arsenal menerima bahwa mereka adalah klub papan tengah. Jadi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Arsenal saat itu adalah bagaimana dari klub papan tengah untuk bisa naik lagi ke klub papan atas. Ya, jadi mencari pemain juga yang murah-murah. Bahkan kita sempat dihina juga kan sebagai tim dengan pasukan pinjaman. Pernah Arteta itu sebagian besar dari rekrutmennya itu kalau nggak salah di musim 1920 deh ya, musim 2019-20 atau 2021. Itu sebagian besar rekrutmennya itu adalah rekrutmen dari pemain pinjaman. Jadi dihina sebagai Arteta Sloan Army ya, pasukan pinjaman Arteta. Karena sebagian besar tim kita pinjaman karena kita menerima posisi kita adalah tim papan tengah. Dan kita sedang berjuang untuk naik ke papan atas gitu. Jadi ya melakukan dengan cara bahwa menerima kita ke papan tengah, lalu pelan-pelan dari pemain-pemain papan tengah itu kita naik, lalu pemainnya upgrade sampai di posisi saat ini kita juga bisa ngomong kita bersaing untuk pemain-pemain yang memang pemain-pemain papan atas gitu ya. Jadi ya inilah yang membuat saya bikin video ini. Demi kebaikan klub kalian, terima klub kalian ke tim papan bawah, klub papan bawah. Dan pada saat yang sama jangan menuntut untuk beli pemain-pemain premium. Gitu ya. Tapi bukan artinya tidak membeli pemain-pemain premium, bukan berarti terus juga menerima kekalahan bahwa tim ini akan selalu ada di papan bawah. No. Gitu ya. Tetap harus naik pelan-pelan. Oke, musim ini mungkin berakhir di posisi 16-17. Target musim depan paling enggak menurut saya Conference League lah. Bisa lah Manchester United targetnya adalah untuk mencapai Conference League. Artinya di posisi 8. Posisi 8 ya kira-kira. Kayaknya sekitar posisi 8. Di posisi itu bisa nggak? Harusnya bisa. Ya, dengan perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang menurut saya masih bisa lah. Seminimal-minimalnya sampai balik lagi di 10 besar. Oke, nggak dapat Conference League, tapi seminimal-minimalnya sampai di 10 besar. Ya, karena dari saya kekuatan keuangan Manchester United walaupun sudah tergerus sekali saat ini, tapi masih mampu untuk ngejar ke sana. Nah ini ya, jadi targetnya nggak usah muluk-muluk dulu. Dan jangan berpikir bahwa beli pemain premium itu akan membalikan kalian langsung bisa merangsek ke zona Champions League gitu. Pelan-pelan. Ya, kalian harus terima dan harus mau mendukung tim ini dari bawah pelan-pelan naik ke atas. Ya ini sekali lagi. Jangan pikir kan ini Manchester United, bullshit. Masalah kalian itu dimulai karena kalian selalu berpikir bahwa ini Manchester United gitu ya. Apa sih artinya ini Manchester United? Coba kalian pikirkan sendiri dalam-dalam. Apa artinya ini Manchester United buat kalian saat ini dengan kondisi kalian saat ini? Tuh ya. Jadi ya ini unek-unek saya untuk fans Manchester United. Sekali lagi, tujuan saya di sini bukan untuk menghina kalian, tapi untuk supaya kalian juga punya mentalitas yang benar dalam mendukung tim kalian. Dan saya ingin Manchester United survive. Real, saya ingin Manchester United survive. Saya tidak ingin Manchester United terdegradasi. Saya tidak ingin Manchester United bubar. Saya tidak ingin Manchester United bangkrut. Ya, jadi itu teman-teman tolong dipahami apa yang saya ingin katakan. Ya kalau kalian nggak terima omongan saya silahkan tulis di kolom komentar lah. Saya akan bales semuanya satu persatu ya, untuk dari fans Manchester United. Mungkin kalian sakit hati terhadap omongan saya, silakan gitu ya. Tapi sekali lagi omongan saya ini demi kebaikan klub kalian. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video kita berikutnya kalau gitu ya.